Halo Rek, kembali lagi dengan saya dan perkenalkan ini adalah Soundcore R50INC. Ya, salah satu produk baru dari Soundcore yang menjadi penerus juga untuk produk lama mereka, yang itu adalah R50i. Dan nggak hanya R50i, A20i juga punya penerus ya. Kemarin mereka juga rilis A30INC. Yang dimana di video kali ini yang akan saya bahas itu adalah yang R50INC-nya dulu. Mulai dari bagian boxnya, di sini bisa kita lihat desainnya sedikit berbeda dari R50i yang lama ya. Cuma pakai background putih polos aja, ada tulisannya Soundcore by Anker dan gambar produknya langsung di depan. Dan beberapa highlight fitur di bagian bawahnya seperti adaptive ANC, playtime 10 jam per 45 jam, bass up, dan IP54. Di bagian belakangnya sama seperti yang di bagian depan bawah tadi, beberapa highlight fitur simpelnya aja. Dan apa yang kalian dapatkan di dalam boxnya sudah pasti satu unitnya yang terdiri dari buds-nya dan kotak baterai. Lalu ada buku manual, ada spare ear tips, kabel charger, kartu garansi. Varian warna dari si Soundcore R50INC ini juga ada 5 pilihannya ya. Yang pertama warna hitam yang sedang dibahas di sini, lalu ada warna putih, ada warna biru, ada warna pink, dan warna hijau. Tambahan juga di sini saya kasih informasi ke kalian semua ya, sedikit informasi yang sudah saya rangkum buat kalian yang pengen tahu perbedaan R50INC dengan A30INC yang saya tampilkan di sini ya. Dan bisa kalian lihat ini hanya sekedar beberapa hal simple yang berbeda dari kedua produk ini ya. Oke, sekarang lanjut kita cek bagian desain dari R50INC ini. Mulai dari bagian kotak baterainya, di sini bisa kita lihat. Ini kerasa cukup lebih elegan ketimbang R50i yang lama ya. Cuma di sini memang kerasa lebih bongsor aja dan bentuknya kerasa lebih kotak. Ada logonya Soundcore yang udah keembos di bagian tutup atasnya. Dan di bagian depannya di sini ada satu lubang yang menandakan lampu indikator yang cuma bisa menyala di warna putih aja. Di bagian kiri kosong, kanan kosong, di belakang ada port Type-C untuk charging. Lalu ada fitur tambahan di sini yang dimana casing bagian bawah ini bisa jadi stand untuk HP kalian. Bisa kalian taruh HP kalian di posisi portrait atau landscape. Untuk bobot total dari si R50INC ini ada di angka 54 gram ya. Dan untuk per buds-nya sendiri ada di angka 4 gram. Waktu kalian buka, di sini kalian akan langsung disuguhkan dengan tampilan earbuds-nya dengan posisi kiri dan kanan yang sudah ada indikatornya. Dan untuk detail earbuds-nya sendiri menurut saya ini cukup mirip ya sama R50i yang lama, cuma di sini bagian tangkainya sedikit lebih pendek dan bagian housing yang cangkangnya ini kerasa sedikit lebih gede dari R50i yang lama. Untuk di bagian luar dari buds-nya sendiri di sini dia berbahan seperti doff gitu ya, waktu dipegang itu kerasa cukup keset gitu. Dan bagian sidik jari juga nggak terlalu gampang nempel. Dan ada logo Soundcore yang berfungsi juga sebagai touch control-nya. Di bagian dalam tangkainya kalian juga bisa lihat ada port magnetik yang digunakan untuk charging. Lalu ada indikator, kiri dan kanan juga sama, dan ada total per buds-nya ini 2 mikrofon ya. Jadi total semuanya ada 4 mikrofon. Di bagian ear tips-nya sendiri ini buat saya kualitas ear tips-nya udah cukup bagus ya. Kerasa cukup tebel tapi juga fleksibel, cukup elastis gitu. Waktu di kencot-kencot kayak gini itu udah cukup enak. Untuk bagian nozzle-nya sendiri di sini juga kelihatan ya, desainnya dia bentuknya bulat, tidak lonjong, dan ini posisinya juga cukup pendek ya. Dan kalau misalnya kalian mau pakai ear tips custom yang lain yang selain bawaan dari Soundcore, itu ukurannya kurang lebih segini. Dan bagian depan nozzle-nya juga udah dilapisi sama kain mesh.
Untuk bagian fitting dari R50INC ini buat saya udah sangat-sangat nyaman dan kerasa cukup solid. Karena waktu saya pakai di telinga itu langsung ngepas, dan waktu saya coba gerakan mulut saya se-ekstrim mungkin, itu nggak ada bagian-bagian dari earbuds-nya yang bergerak sama sekali. Jadi dia bener-bener kayak stay gitu di tempatnya, nggak berubah sama sekali. Walaupun saya coba geleng-geleng juga sama angguk-angguk, dan di sini bener-bener tidak berubah sama sekali dan posisinya enak banget waktu di telinga. Dan ini adalah fitting yang bakalan cocok sih sama kebanyakan orang. Untuk daya tahan baterai di sini si Soundcore R50i ini sebenarnya tidak ada informasi ya untuk kapasitasnya berapa. Cuma di sini yang ada playtime-nya aja. Dan untuk total playtime dengan kotak baterainya itu ada di 45 jam, dan per sekali charge buds-nya dipakai itu sampai 10 jam. Beberapa fitur lain yang ada di R50INC ini seperti bagian mikrofonnya yang udah pakai 4 mikrofon yang seperti saya sebutkan tadi, yang support sistem AI Clear Call. Punya rating IP54 dan ada fitur Active Noise Cancelling. Tentu saja seperti namanya ya, NC Noise Cancellation. Dan untuk bagian touch controlnya di sini akan saya jelaskan sedikit. Untuk 2 kali touch di sebelah kiri itu next track. Untuk 2 kali touch di sebelah kanan itu play atau pause. Dan untuk tahan sebelah kiri sama kanan itu untuk mengaktifkan mode ANC atau ketransparansinya. Jadi secara default fungsi touch-nya cuma seperti itu aja. Tapi seperti kebiasaan Soundcore, walaupun di produk yang murahnya mereka sekalipun, si R50INC ini juga disupport sama aplikasi, ya, aplikasi Soundcore app yang bisa kalian download sendiri aja ya. Dan ini bersifat subjektif ya, jadi kalian nggak harus banget pakai aplikasinya kalau misalnya kalian itu nggak mau fitur aneh-aneh ya, buat yang penting bisa dipakai aja. Soalnya secara fungsi defaultnya aja itu udah cukup membantu sih ya. Tapi buat kalian yang suka custom-custom produk Soundcore, terutama yang satu ini, kalian boleh cek aplikasinya aja. Dan di sini untuk tampilan aplikasinya sendiri seperti biasa, tampilan awalnya kalian akan langsung disuguhkan dengan menu untuk add device kalian. Dan di sini saya akan add produknya si R50INC ini, dan sudah kalian akan langsung masuk ke halaman utama dari produknya. Dan di sini kalian bisa lihat indikator baterainya kiri dan kanan. Cuma tidak ada informasi tentang indikator baterai dalam case-nya ya. Kalau misalnya kalian nggak nemu dengan cara ini, ya kalian pertama harus connect dulu. Nanti kalian bisa buka lagi aplikasi Soundcore-nya dan allow nearby device atau perangkat sekitar. Lalu di sini kalian bisa lihat ada menu-menu yang sudah disediakan. Mulai dari yang pertama ini adalah ambient sound, di mana kalian bisa lihat ada 3 mode ya. Di sini ada noise cancellation, normal mode, sama transparency mode. Dan ketiga mode ini sebenarnya di cycle-nya itu sedikit berbeda ya. Kalau kalian pakai default-nya aja tanpa pakai aplikasi, itu kalian nggak akan ada mode normal. Jadi modenya cuma ANC sama transparency. Lalu di mode ambient sound ini juga kalian masih dikasih 2 pilihan lagi. Pilihan yang pertama adalah menu di mana kalian bisa mengatur bagaimana kerjanya ANC di R50INC ini. Yang pertama ada Adaptive ANC, yang dimana ini nggak bisa kalian rubah, tapi nanti ANC-nya bakal otomatis menyesuaikan dengan keadaan di sekitar kalian. Lalu ada Manual Mode, yang dimana di sini kalian bisa mengatur tingkat kekedapan dari noise cancellingnya. Dan yang ketiga di sini ada situasional ya, kesannya lebih ke di mana kalian sedang berada, karena di sini pilihannya ada 3. Ada transport, outdoor, sama indoor. Dan pilihan di bawahnya, ini cuma white noise reduction yang gunanya untuk meredus suara angin aja. Dan lanjut di sini ada menu sound effect, di mana kalian bisa mengatur sendiri equalizer dari si R50INC ini. Lanjut sekarang kalian bisa masuk ke bagian sound effect, dan di sini kalian langsung disuguhkan di yang paling atas itu ada 3D surround sound. Yang dimana kalau kalian aktifkan ini akan memberikan kesan yang lebih imersif ya. Lalu ada default equalizer yang di sini bisa kalian pilih sesuai dengan selera kalian, dan di sini pilihannya ada 22 preset yang bisa kalian pilih. Dan yang terakhir ada custom equalizer, di mana di sini kalian bebas untuk bikin sendiri equalizer yang kalian suka. Lanjut sekarang ada menu ketiga. Di sini kalian bisa lihat ini adalah menu control setting, di mana kalian bisa mengatur untuk fungsi touch control yang ada di R50INC ini di bagian kiri atau kanan, yang pilihannya juga banyak, mulai dari single tap, double tap, triple tap, sama yang di hold atau ditahan. Dan pilihannya di sini juga bermacam-macam. Kalian tinggal sesuaikan penggunaan kalian lebih suka sama yang mana.
Cukup itu aja untuk menu utama dari aplikasinya si R50INC ini. Dan lanjut kita cek ke bagian yang ada gambar gear di atas, itu bisa kalian pilih dan sebetulnya ini fiturnya juga banyak sih ya. Mulai dari yang pertama ada fit test di sini untuk menyesuaikan fitting kalian udah pas atau enggak. Lalu ada prompt tone digunakan untuk menyalakan atau mematikan suara notifikasi yang ada di R50INC ini. Lalu ada dual connections, yang di sini kalian bisa connect ke dua device sekaligus. Lalu ada menu untuk auto power off, di mana kalian bisa atur sendiri waktu yang kalian bisa tentuin. Lalu ada find device, yang dimana ini akan mengeluarkan suara yang cukup kenceng kalau misalnya kalian pakai ya, buat mencari di mana buds kalian itu berada kalau misalnya nggak ada di kotaknya. Nah, jadi itulah informasi-informasi tentang aplikasinya yang bisa saya sharing ke kalian. Bagian konektivitas di sini R50INC ini pakai Bluetooth yang versinya 5.4. Dan ini pertama kalinya juga saya nyobain Bluetooth di versi 5.4 ini ya. Jadi yang saya tahu produk yang baru pakai Bluetooth versi ini ya si Soundcore ini. Dan juga dia udah support sama multi-device connection atau dual connection ya, kalau tadi kalian lihat di bagian aplikasi. Dan ini juga udah saya tes, seperti yang kalian lihat di gambar ini, itu dia bisa connect ke dua device sekaligus. Dan caranya cuma connect kayak Bluetooth biasa aja, udah simple. Sekarang bagian noise cancellingnya, yang menurut saya ini adalah fitur yang sangat-sangat cakep di R50INC ini. Bener-bener sesuai namanya, NC, noise cancelling. Karena waktu fitting pun itu udah bener-bener memberikan isolation yang menurut saya itu udah sangat-sangat bagus. Cukup meredam suara di 50% lah. Dan ketambahan dengan fitur ANC-nya yang desibelnya itu memang sampai ke 42 desibel ya. Itu menurut saya udah sangat-sangat bagus loh. Karena di sini waktu saya tes untuk mendengarkan suara di studio ini, misalnya kayak yang ada suara kipas sama suara mas-mas yang di belakang itu lagi ngobrol, itu bener-bener keredus nyaris 80% nggak kedengeran, dan itu bagus banget ya. Jadi untuk level TWS budget dari Soundcore yang dikasih noise cancelling kayak gini, buat saya ini udah cukup cakep. Bagian transparansi mode juga buat saya udah cukup kerasa natural lah, nggak ada suara-suara aneh yang dibikin lebay gitu ya. Cuma emang kerasa lebih kenceng aja dari suara yang sebenarnya terjadi gitu. Tapi sedikit aja kok. Dan untuk suara ngomong diri sendiri dengan orang lain itu juga nggak ada efek apa-apa. Jadi emang kerasa natural aja bagian transparansi mode. Nah, sekarang adalah bagian suaranya. Di sini, menurut saya karakternya itu cukup kerasa upgrade sedikit dari R50i yang lama ya. Kali ini dia punya karakter suara yang cukup kerasa sedikit V-shape gitu ya. V-shape yang halus gitu, yang smooth gitu. Bagian bass masih tetap dijaga dengan karakter buminya Soundcore yang benar-benar menggelegar. Masih kerasa punchy, kerasa bumi, kerasa empuk, kerasa nonjok. Pokoknya bassnya ini masih level yang enak banget. Masih ciri khasnya Soundcore. Cuma di sini kerasa lebih rapi aja daripada R50i yang lama. Bagian vokal di sini juga kerasa sedikit dinaikin dari R50i yang lama. Sedikit lebih clear walaupun memang masih ada karakter ngebassnya sedikit ya. Cuma masih cukup jelas buat didengerin. Dan untuk bagian treble di sini juga sama kayak vokal tadi, bener-bener kerasa dinaikin dari R50i yang lama. Dan di sini treble-nya jadi kerasa lebih ngencring lah, kerasa lebih airy, kerasa lebih open. Walaupun emang nggak extend banget ya, tapi masih kerasa nyaman gitu buat didengerin. Dan ini menurut saya adalah sebuah kualitas suara yang setidaknya lebih bagus daripada R50i yang lama ya. Walaupun sebenarnya nggak signifikan kok, cuma di sini outputnya jadi lebih rapi aja. Bagian detail sama separasi di sini juga sebenarnya sih masih sama-sama aja ya sama R50i yang lama. Cuma memang tetap ya kerasa masih ketutup sama bagian bassnya ya, walaupun sebenarnya bisa dirasain kok. Separasi suara-suara yang kalian dengarkan itu masih bisa kerasa, cuma memang tetap aja gitu, masih ada rasa ketutupan sama bassnya. Jadi memang di sini bagian bass ini emang selalu yang paling menggelegar ya kalau dari produknya Soundcore ini. Kalau di bagian nonton, ini buat saya juga memberikan pengalaman yang cukup menyenangkan. Karena memang suaranya Soundcore itu terkesan cukup imersif ya, apalagi kalau dibuat film action. Pengalaman yang saya dapat waktu nonton film action di sini bener-bener cakep banget, kerasa banget, menggelegar. Suara-suara dari elemen yang ada di film yang saya tonton itu kerasa keluar semua. Bahkan di sini bagian soundstage pun saya cukup kaget loh. Dia punya soundstage yang menurut saya itu cukup
lumayan loh, ngepas gitu. Kayak nggak gede tapi nggak kecil ya. Pokoknya ngepas saja. Jadi suara-suara yang biasa kita baca lewat jarak di sini kerasa jelas semua. Bagian 3D imagingnya juga bagus. Bagian pinpoint suaranya juga cakep. Jadi buat saya untuk nonton ini nggak ada masalah sih. Dan seperti biasa, saya juga coba buat nonton drama atau podcast. Dan di sini karakter vokalnya memang mirip seperti yang saya gambarkan waktu dengerin musik tadi ya. Bagian vokal ini kerasa cukup ada karakter bassnya. Cuma masih kerasa cukup clear. Kata-katanya ini masih kita bisa dengarkan dengan jelas. Jadi nggak ada masalah sebenarnya kalau misalnya kalian nggak terganggu sama efek-efek bass yang ada di vokal gitu ya. Terutama vokal cowok biasanya lebih kerasa. Kalau vokal cewek sih emang nggak terlalu kerasa, cukup clear kalau vokal cewek ya. Tapi kalau vokal cowok itu waktu nonton kerasa cukup ngebas dikit gitu. Cuma emang nggak ganggu. Jadi sebenarnya tarafnya ini masih yang cukup aman, masih enjoy banget buat ditonton. Di sini saya bisa kasih sampel suaranya ya, dan ini pakai signature equalizernya Soundcore ya. Jadi ini nggak saya rubah apapun. Dan sekali lagi saya ingatkan, kalau ini tidak 100% akurat. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Lanjut sekarang, kalau misalnya R50INC ini dipakai buat main game, dan pengalaman yang saya dapatkan benar-benar menyenangkan. Sama halnya seperti nonton film tadi, di sini suaranya cukup menggelegar, cukup imersif, cukup enak, 3D imaging bagus, soundstage-nya juga ngepas, bagian spasial juga cakep, pinpoint suaranya itu benar-benar kerasa cukup akurat loh untuk sebuah TWS casual kayak gini. Yang saya pakai di game CODM yang kelasnya kompetitif itu kerasa banget. Walaupun memang di sini sayangnya ada delay yang masih kerasa cukup mengganggu ya, dan ini levelnya sebenarnya masih taraf yang cukup aman sih ya. Kalau udah main gitu kadang-kadang lupa kalau ada delay. Jadi sebenarnya sih aman-aman aja ya. Cuma kan kalau kompetitif biasanya caranya kan memang harus akurat gitu ya, tidak boleh ada delay gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kalian mau pakai R50INC ini buat gaming ya game-game casual aja, karena memang di sini tidak ada gaming modenya sama sekali. Nggak seperti R50i yang lama yang punya fitur gaming mode. Segila-gilanya film superhero, ngomongin visual effect pun kadang-kadang masih sering kalah sama film-film yang non superhero. Gue kasih lihat nih list-list film-film superhero yang menurut kalian mungkin kayak anjing ini keren banget bang, visual effectnya dewa banget bang, masa nggak menang bang? Misalnya nih Iron Man tahun 2008. Untuk bagian mikrofonnya, di sini kalian tahu sendiri ya kalau si R50INC ini punya fitur yang namanya AI Clear Calls. Yang mungkin di sini akan saya contohkan ya untuk sampel dari mikrofonnya. Oke, jadi ini adalah perekaman suara menggunakan mikrofonnya si Soundcore R50INC. Dan untuk karakter suaranya sendiri di sini buat saya udah cukup bagus ya, udah cukup clear, menangkap kata-kata juga udah cukup jelas, jadi nggak ada masalah sama sekali sama tangkapan untuk suara vokal ya. Di sini posisi saya ada dua kipas yang sedang menyala dan suaranya cukup berisik. Dan saya akan beritahu kalian untuk cek kalau misalnya suaranya tidak dari mikrofonnya si Soundcore ini. Nah, jadi ini adalah suara yang ditangkap oleh mikrofon yang ada di kamera. Dan sekarang suaranya kembali ke mikrofonnya si Soundcore R50INC. Dan seperti biasa, untuk noise yang lebih berisik, pakai ASMR Uli.
Oke, saya sambil ngomong untuk memastikan kalau ini suara yang kalian dengarkan berasal dari mikrofonnya si Soundcore R50INC. Dan ini adalah suara yang ditangkap sama mikrofon yang ada di kamera. Dan ini adalah suara kembali ke mikrofonnya si Soundcore R50INC. Jadi untuk level mengganggu atau tidak mengganggunya silahkan kalian nilai sendiri. Untuk harga yang bisa kalian dapatkan, si R50INC ini di 285.000 dan ini harga dari official store ya. Untuk sekarang, range harga yang lain mungkin saya kurang bisa lihat gitu toko-toko lain yang jual si R50INC ini karena memang ini produk yang baru rilis di tanggal 25 Mei 2024 kemarin ya, dan ya karena masih baru jadi mungkin belum banyak juga yang jual. Jadi di sini kalian budgetnya emang ada di angka 285 ribuan ya. Kesimpulan saya buat TWS1 ini merupakan sebuah upgrade yang nggak terlalu signifikan sebenarnya dari R50i ya. Jadi seperti yang saya jelaskan di bagian suara tadi ya, untuk kualitas suara sebenarnya nggak terlalu signifikan. Cuma si R50INC ini punya kualitas yang sedikit lebih rapi aja. Dan di sini beberapa fitur yang dipangkas seperti gaming mode ya. Jadi di sini kalau misalnya kalian butuh gaming mode ya udah kalian nggak usah mikir ngambil ini, kalian langsung ngambil R50i yang lama aja. Cuma kalau misalnya kalian butuh noise cancelling, transparency mode sama beberapa fitur lain yang sebenarnya cukup banyak ya di R50INC ini ya, termasuk yang bagian stand buat HP-nya itu tadi yang juga termasuk fitur kecil yang nice to have gitu untuk sebuah TWS yang biasa kita pakai kemana-mana. Dan tak lupa juga beberapa tambahan fitur kecil lainnya yang seperti saya sebutkan ya, kayak IP54, punya AI mikrofon, adaptive ANC, ya pokoknya hal-hal ini tuh terkesan cukup premium ya untuk sebuah TWS di kelas 200 ribuan. Ya hampir 300 ribu sih sebenarnya, cuma kan memang yang ditawarkan itu banyak ya dari R50INC. Sedangkan R50i yang lama itu kan di harga 200 ribu ya udah fiturnya cuma ada gaming mode sama support aplikasi dan udah. Dibanding sama R50INC ini rasa-rasanya kalau kalian mau upgrade pun juga nggak masalah sih, karena memang kerasa cukup worth it kok kalau kalian pindah dari R50i ke R50INC. Cuma kalau kalian orangnya tipenya yang simple aja, yang merasa tidak tertarik dengan fitur-fitur yang ditawarkan sama R50INC ini, buat kalian yang udah pakai R50i yang lama, sebenarnya kalau kalian mau stay juga nggak masalah gitu, karena memang kualitas suaranya sekali lagi emang nggak terlalu jauh bedanya. Oke, sekian pembahasan saya soal Soundcore R50INC. Ojo lali di like, gak di like yo ora popo. Matur suwun. Satu produk gila lagi dari Soundcore.